Salam, jumpa lagi di channel Iska Sugiarto, renungan sederhana dan relevan. Teman-teman, kita melanjutkan belajar kita tentang tokoh Alkitab yang bukan nabi atau rasul, tetapi dari orang biasa yang hidupnya memberi dampak. Teman-teman, tokoh kita kali ini adalah tokoh tanpa nama yang diceritakan dalam 2 Raja-Raja pasal 5. Di 2 Raja-Raja pasal 5 diberi judul tentang Naaman disembuhkan. Yang menjadi menarik dari perikop ini, teman-teman, tentunya adalah alasan mengapa judulnya tentang Naaman. Dan itu adalah bukan orang Israel. Tapi kita bisa lihat di dalam cerita itu ada satu tokoh, yaitu si gadis di rumah Naaman ini. Nah, teman-teman, ingat ya bahwa di Alkitab jika sesuatu ditulis itu pasti punya arti penting dan tentunya punya tujuan. Jadi teman-teman, kita ingat di masa kerajaan Israel sering terjadi peperangan antar kerajaan, antar bangsa begitu. Dan salah satunya adalah yang menjadi musuh Israel pada waktu itu adalah Syria atau Aram. Ya, Aram ini negeri tetangga Israel. Dan hal seperti ini itu lazim sekali terjadi. Peperangan antar kerajaan. Misalkan kalau teman-teman nanti kembali ke belakang ya, di 1 Raja pasal 22 itu juga diceritakan betapa seringnya ya peperangan itu. Nah, di 2 Raja-Raja pasal 5 ini Aram menyerang Israel. Dan oleh karena izin Tuhan, orang Aram, bangsa Aram ini memenangi peperangan melawan Israel. Nah, pada waktu itu salah satu panglima Aram adalah Naaman. Nah, karena menang, mereka berhak membawa tawanan, dibawa ke negeri mereka, ke Aram. Nah, Naaman ini salah satu tawanannya, atau dia beli atau dia menawan, dijadikan budak, jadikan pelayan, itu salah satunya adalah gadis ini yang kemudian menjadi pembantu, yang menjadi pelayan di rumah Naaman. Nah, kita akan fokus kepada gadis kecil ini, teman-teman. Jadi yang pertama kita ingin coba lihat siapa nama gadis ini. Teman-teman, kita tidak tahu nama gadis ini karena memang di Alkitab tidak ditulis, tidak dicantumkan informasi tentang nama gadis ini. Nah, kita bisa berpikir lah teman-teman, sekarang ini atau mungkin juga sama di zaman dulu, orang yang tidak punya nama itu berarti apa? Apakah kurang penting? Atau memang pada masa itu budak itu nggak punya nama gitu, hanya mungkin kode atau nomor urut, kira-kira bisa jadi begitu, sehingga ditulis di Alkitab nama gadis ini tidak disebutkan. Jadi kita bisa menyebut ya memang gadis saja, karena memang di Alkitab tidak disebutkan nama dari gadis ini. Yang kedua, informasinya kita bisa lihat tentang kapan atau cerita ini terjadi, peristiwa ini terjadi. Nah, gadis ini hidup kira-kira teman-teman pada masa Nabi Elisa melayani, kira-kira pada tahun 852 sebelum Masehi dan sebelum kematian Raja Yoram pada awal 840 sebelum Masehi. Jadi kira-kira itu kalau teman-teman lihat yang diusulkan oleh
gadis ini kepada istri Naaman adalah agar tuan Naaman menemui Nabi Elisa yang ada di Israel. Jadi informasinya ini kita bisa menangkap bahwa gadis kecil ini hidup ketika Nabi Elisa melayani. Informasi yang ketiga atau yang kita bisa pelajari dari gadis kecil ini, informasinya mengapa kita menyebut dia ini gadis kecil. Ya, di Alkitab kalau kita membaca dalam bahasa Ibraninya, mengapa dia disebut masih gadis ya, masih gadis kecil begitu? Karena dia disebutkan gadis muda ya atau remaja begitu. Karena dalam bahasa Ibrani itu disebut kutan ya, itu artinya kecil atau gadis yang masih mentah atau belum cukup umur atau belum cukup penting sebenarnya begitu. Jadi itu informasi bahwa gadis ini kita bisa sebut ya gadis kecil begitu, karena memang masih belia, masih remaja begitu. Yang keempat tentang status pekerjaannya. Tadi disebutkan bahwa dia dibawa dari Israel ke negeri Aram ya oleh Panglima Naaman, dijadikan budak atau dijadikan tawanan. Sehingga pekerjaannya ya gadis ini adalah ya pelayan, budak. Dan istimewanya ya dia ini menjadi pelayan dari istri dari sang panglima perang Aram tadi itu istimewanya ya. Jadi kita bisa lihat informasi itu di 2 Raja pasal 5 ayat 2 ya. Jadi itu kira-kira mungkin gadis ini ditangkap oleh Naaman sendiri atau Naaman bisa juga dia beli begitu ya, karena mungkin tawanan banyak kemudian diperjualbelikan, kemudian mungkin Naaman milih ini atau beli si gadis ini untuk jadi budak di rumahnya dia. Jadi selain statusnya sebagai hamba atau pelayan, kita tahu gadis kecil itu khusus ya, jadi melayani istri Naaman. Dia selalu mendahulukan tuannya tentunya ya, misalkan membantu memasak atau pekerjaan lain lah yang layaknya pembantu kerjakan ya. Tapi mungkin saja teman-teman, dari apa yang kita lihat di dalam cerita itu, seorang pelayan, seorang budak berani mengusulkan sesuatu ya, mengusulkan kiranya Tuhan boleh pergi ke Samaria, ke Israel untuk menemui Nabi Elisa. Itu tidak mudah teman-teman. Karena apa? Seorang budak. Nah ini menarik, ini istimewa menurut saya, karena berarti gadis ini punya hubungan yang dekat dengan nyonyanya. Kalau tidak, ya nggak punya hak untuk usul atau ngomong berkaitan hal ini, masalah gengsi ya kan, sakit penyakit seorang panglima itu tidak mudah. Nah, mengapa gadis ini bisa ngomong seperti itu kepada tuannya, kepada nyonyanya? Ya berarti ada hubungan yang cukup dekat dengan nyonya. Itu menarik teman-teman. Jadi bukan sekedar budak biasa si gadis kecil ini. Ada sesuatu yang dia miliki dan relasi dengan nyonyanya itu istimewa. Jadi teman-teman, apa yang kita dapat pelajari dari gadis kecil ini untuk kita yang hidup saat ini? Yang pertama adalah iman dari gadis kecil ini. Meskipun teman-teman, gadis kecil ini adalah seorang budak ya yang berada dalam situasi sulit, imannya pada Tuhan, pada Yahweh itu tetap teguh, nggak hilang, masih kokoh luar biasa. Dia memiliki keyakinan bahwa Tuhan di Israel itu dapat menyembuhkan penyakit Naaman. Dan ini menunjukkan bahwa keimanan
bukanlah keimanan yang eksklusif, tetapi inklusif, sehingga dia tawarkan kepada orang lain yang bukan Israel. Jadi dari gadis kecil ini kita belajar bahwa tidak ada situasi yang buruk dapat menghalangi kita untuk melayani Tuhan. Tidak ada situasi buruk yang menghalangi kita untuk berbagi sukacita, berbagi kabar baik kepada orang lain. Yang kedua, pelajaran dari gadis ini adalah kesediaan dia untuk melayani. Gadis kecil ini meskipun kondisinya buruk, statusnya budak, pekerjaannya sebagai pelayan budak, tidak menunjukkan kebencian atau keinginan untuk membalas dendam kepada tuannya yang sudah menjarah, mengalahkan Israel, atau bahkan memisahkan dia dari orang tuanya. Jadi tidak ada kebencian dalam diri gadis ini, dan tidak ada keinginan untuk membalas dendam. Justru sebaliknya, dia menawarkan saran yang bisa membantu Naaman itu sembuh. Sikap seperti ini sikap seorang yang mau melayani, sikap pelayanan, sikap penuh kasih yang merupakan nilai yang sangat dihargai dalam konteks mereka, dan tentunya konteks kita pun itu luar biasa yang perlu kita teladani. Tentu kita situasinya tidak seburuk gadis kecil ini, maka harusnya kesediaan melayani itu lebih tinggi di antara kita ini. Jadi teman-teman, apakah situasi kita lebih buruk dari gadis kecil ini? Mungkin ada yang situasinya mirip atau lebih buruk mungkin, atau mungkin lebih banyak dari kita itu situasinya lebih baik daripada gadis kecil ini. Oleh karena itu, mari gunakan situasi yang lebih baik ini menjadi kesempatan buat kita untuk melayani Tuhan. Pekerjaan apapun yang kita miliki sekarang ini juga pasti lebih baik daripada pekerjaan gadis kecil itu tadi. Maka tidak ada alasan sebenarnya untuk kita tidak melayani Tuhan, untuk kita tidak bersaksi tentang kebaikan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan yang bisa melampaui sekat, yang melampaui suku bangsa. Jadi mari kita gunakan situasi pekerjaan kita yang baik ini untuk bersaksi, untuk melayani Tuhan. Teman-teman, selamat melayani dan selamat berdampak di dunia kerja kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Salam.